bodo amat, lu pada gak suka sama gua, gak peduli, yang penting gua banyak duit, lu juga bisa gua beli. Saya gitu, yang mau keluar gitu. Jadi kayak mau keluar diri itu mah, kayak mau keluar. Jadi keadaan kayak sadar gak sadar. Jadi pas kayak mau keluar gitu, tapi gak tahu kenapa saya tuh kayak dibetot lagi mah, ditarik lagi gitu. Sia can waktu nak, gitu bahasa nanti mah. Jadi awal mulanya itu mang, saya itu pada tahun 2015 kalau gak salah mang, saya itu orangnya penasaran mang, orangnya penasaran. Jadi saya itu benar-benar pengen cari ilmu kejagoan gitu mang, pengen ilmu-ilmu gaib lah intinya, ilmu-ilmu yang di luar nalar manusia gitu mang. Karena kan saya itu lihat orang-orang di desa saya itu mang, sampai-sampai bisa apa ya, bisa ngambil sesuatu barang yang di alam gaib gitu mang. Bahkan teman saya itu bisa masuk ke alam gaib gitu, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, bisa berkomunikasi dengan jin seperti itu mang. Nah saya itu sampai penasaran orangnya mang, sampai-sampai saya itu mencari guru lah mang, mencari guru kesana kemari mang, saya cari guru mang. Bahkan saya mencari guru sampai ke Banten, ke Cirebon mang, mencari guru tuh mang, supaya mendapatkan ilmu supranatural lah gitu, ilmu gaib lah mang lah. Nah pada itu mang, hasil lah saya mendapatkan seorang guru di salah satu daerah. Saya gak bisa sebut daerahnya daerah mana mang. Guru saya itu dia seorang petapa yang benar-benar gak suka keramaian gitu mang. Dia tuh orangnya benar-benar diem gitu mang, dan gak gak nejongken gitu, ohnya bahasa Indonesiana itu mang. Jadi gak menimbulkan saya itu orang bisa gitu mang, gak ngeliatin lah gitu mang, gak ngeliatin, bener-bener tersembunyi dia tuh mang. Nah saya dapat guru itu mang, awal mulanya itu kenal sama satu orang di jalan. Waktu di jalan saya ngelamun lah mang, lagi berpikir gitu, pengen cari ilmu kemana lagi gitu, yang bener-bener guru yang bener-bener sakti gitu mang. Nah saya tuh di jalan diem mang, di jalan tuh sambil berpikir seperti itu, datanglah seseorang mang. Dia tuh kakek-kakek mang, datang, katanya assalamualaikum. Kata saya tuh waalaikumsalam. Ada apa kek, kata saya tuh. Dia langsung bisa nebak hati saya, dia langsung bilang, kamu mau cari guru ya untuk kesaktian, katanya gitu. Nah saya itu kan heran mang, saya itu heran, kok dia bisa tahu gitu, bisa tahu isi hati saya gitu mang, kok dia bisa tahu gitu lah kek, kok sampean bisa tahu kek gitu, isi hati saya memang mau cari guru kek, emang kek tahu guru yang bener-bener sakti gitu, yang bisa ngajarin saya gitu kek. Kata dia tuh, saya ada itu saudara saya, katanya si kakek itu mang, kata si kakek itu saudara saya katanya. Dia itu tinggal di daerah ini disebutin lah daerahnya itu mang. Nah gak pakai lama lah mang, saya tuh langsung cepet-cepet ke tempat tempat guru tersebut mang, yang disebutin sama si kakek itu mang. Saya cepet-cepet berangkat. Pas berangkat mang, alhamdulillah ketemu tuh guru tuh, benar-benar di pelosok mang, benar-benar di pelosok. Jadi rumahnya itu bilik mang, rumahnya itu kayu mang, benar-benar kayu, gak ada orang yang bertetangga sama dia mang, benar-benar sendiri itu mang dia tuh. Nah saya tuh silaturahmi, pas silaturahmi saya ngucapin salam, assalamualaikum. Kata dia tuh waalaikumsalam, masuk. Kata dia tuh, udah jangan banyak bicara. Kata dia tuh, kamu saya anggap murid saya. Gitu langsung mang, langsung bilang gitu. Saya kan kaget mang, lah kok dia bisa tahu tujuan saya kesini untuk menjadi murid dia gitu mang.
Nah saya tuh heran di sana tuh Mang, kok dia bisa tahu, bener-bener sakti kayaknya ini guru, kata saya tuh Mang. Nah singkat cerita saya tuh disuruh nginep di tempat dia gitu. Disuruh nginep, katanya kamu nginep aja di tempat saya, tapi sebelum kamu nginep di sini kamu harus membaca amalan aurat, katanya Mang. Dikasihlah saya amalan Mang, dikasih amalan, saya membaca amalan itu Mang, membaca amalan itu dengan syarat, kata dia itu gak boleh ketahuan sama orang, sama harus bener-bener di tempat yang sepi gitu Mang, di tempat yang sepi. Saya kan bingung harus di mana, di sisi lain mau di kamar kan ada guru saya itu Mang, mau di tengah ruang tamunya kan tetap kelihatan sama guru saya. Saya tuh sampai berangkat lah Mang ke hutan, kan bener-bener di tengah hutan tuh rumahnya guru saya tuh Mang. Ke hutan lah saya tuh Mang. Pas ke hutan, di sana ke hutan, saya tuh diem Mang. Saya tuh diam di sana sampai lihat-lihat apakah ada orang gitu. Takutnya kan ketika wiridan, ketika mengamalkan itu ajian, ada orang gitu Mang. Otomatis kan saya batal tuh Mang. Batal, gak sukses lah, gak berhasil gitu mengamalkan itu amalan, itu ajian gitu Mang. Maka itu saya lihat-lihat, alhamdulillah sepi Mang, sepi, gak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik aja Mang, krik-krik gitu, suara jangkrik aja yang kedengar gitu Mang. Nah saya di sana ambil wudhu, soalnya kan di sebelahnya tuh ada air Mang, ada air kayak pancuran gitu, Nah saya tuh ambil wudhu di sana, saya langsung lah bertapa sambil ngamalin itu ajian Mang. Saya wiridan Mang, ngamalin itu amalan. Gak tahu kenapa Mang, gak kerasa itu hari pertama, gak kerasa, bener-bener saya tuh sadar gak sadar, saya mulai wiridan itu Mang, ngamalin itu jam 11 malam. Saya baru mulai Mang, tiba-tiba udah subuh aja Mang. Gak kerasa itu, tiba-tiba udah subuh aja Mang. Habis itu saya pulang Mang, saya gak ngomong ke guru saya Mang, gak diceritain kejadiannya itu Mang, saya gak diceritain. Nah saya itu gak ngomong apa-apa ke guru saya. Kata guru saya, gimana? Udah beres amalannya? Udah dibaca? Katanya. Alhamdulillah, kata saya itu udah dibaca, udah beres katanya. Gimana? Ada yang aneh gak? Katanya. Saya nggak langsung ngomong Mang, saya diam aja. Kata saya itu gak ada apa-apa, kata saya itu. Nah saya dikasih lagi Mang, oh kalau gitu kalau udah beres nih saya tambahin, ini harus amalin baca 1000 kali, kata guru saya tuh, 1000 kali baca di tempat yang tadi, katanya Mang. Nah di sana langsung saya berangkat lagi malamnya itu Mang, jam 11 malam saya berangkat lagi ke tempat sana. Saya mulailah wirid lagi Mang, zikir lagi, wiridan lagi, amalan lagi, membaca amalan itu lagi Mang. Saya baca. Gak tahu kenapa Mang, saya itu seakan-akan Mang kayak mau keluar gitu. Jadi kayak mau keluar diri itu Mang, kayak mau keluar. Jadi keadaan kayak sadar gak sadar. Jadi pas kayak mau keluar gitu, tapi gak tahu kenapa saya tuh kayak dibetot lagi Mang, ditarik lagi gitu. Sia jan waktu nak gitu bahasa nanti Mang. Nah saya tuh, saya kaget langsung di sana Mang, kaget. Saya baca lagi Mang, bener-bener fokus konsentrasi lagi membaca amalan itu Mang. Saya konsentrasi lagi, baca lagi. Nah setelah itu bener-bener gak kerasa lagi seperti yang awal Mang, gak kerasa lagi. Gak tahu kenapa udah subuh lagi gitu. Nah saya udah beres, saya pulang lagi ke guru saya ceritain. Guru, alhamdulillah saya udah beres, kata guru saya tuh, mau keluar ya. Kok dia tahu itu Mang, dia tahu keadaan saya tuh mau keluar Mang. Jadi kayak gimana ya, si ini tuh sukma saya tuh kayak mau keluar gitu. Dia tuh udah tahu Mang, sampai di tempat itu. Kata saya itu, iya mau keluar. Gak tahu kenapa itu si sukma tuh kayak mau keluar, tapi ada yang narik. Dia senyum doang, kata dia tuh. Ya udah, ini yang terakhir, kalau kamu berhasil, kamu sukses, kamu bakal sukses
kamu mau apa aja pasti berhasil, pasti terlaksana, kamu mau apa aja juga. Nah saya kan langsung semangat tuh Mang. Oke siap, kata saya tuh. Tapi dengan catatan, ini amalan bacanya 3.000 kali. Saya kan makin kaget tuh Mang. 3.000 kali, capek bener ini 3.000 kali. Yang kemarin 1.000 juga lumayan lah, agak capek gitu. Walaupun memang saya tuh agak cepat gitu bacanya Mang. Tapi ini 3.000, mana beda lagi Mang amalannya tuh. Harus baca 3.000, mana panjang lagi gitu. Nah, saya tuh bingung di sana tuh. Tapi di sisi lain saya mau hasil maksud gitu Mang. Mau cita-cita saya mau terlaksana semuanya gitu Mang. Saya di sana maksudnya nyanggupin lah Mang, nyanggupin. Ya siap guru, saya mau kata saya tuh. Tapi sesudah baca 3.000 itu, kamu kalau ada apa-apa, kata dia tuh, kalau ada apa-apa kamu harus tetap diam di sana. Jangan takut, jangan kabur, kata dia tuh. Nah, saya tuh di sana Mang berpikir juga, aduh takut ada kejadian apa-apa gitu ya Mang. Saya kan manusiawi juga, masih takut gitu Mang, masih takut. Nah di sana tuh kata dia juga ditambahin Mang, harus sambil puasa. Siangnya tuh puasa. Nah saya singkat cerita, saya sanggupin lah Mang. Saya sanggupin, berangkatlah saya ke rumah dulu Mang, untuk mengambil perbekalan gitu. Soalnya kan saya sudah 2 hari di sana Mang, sudah menghabiskan pembekalan saya gitu Mang. Saya pulang dulu ke rumah, ngambillah pembekalan secukupnya untuk 1 hari gitu Mang, untuk 1 hari. Habis itu saya berangkat lagi ke tempat guru saya Mang, dan saya bilang saya siap untuk sekarang puasa, kata saya tuh Mang. Nah sebelum puasa Mang, sebelum puasa saya dimandiin dulu, dimandiin air kembang sama dia tuh, dimandiin. Udah dimandiin seperti itu Mang, saya langsung lah puasanya itu mutih Mang, mutih. Nah saya puasa, malamnya bukanya itu kata dia harus sama minum air setetes, ngebatalin doang katanya Mang. Nah saya ngebatalin, alhamdulillah beres kan puasanya itu, ngebatalin saya Mang sama air setetes. Saya ke tempat tapak tadi itu Mang, berangkat saya sendiri Mang ke hutan itu, berangkat ke sendiri. Habis itu saya mulai jam 11 lagi, saya mulai jam 11 saya wiridan di sana Mang, zikir, baca yang 3.000 itu saya baca itu agak rasanya tuh lama banget Mang, rasanya itu lama banget. Aduh kata saya tuh, kok ini belum beres-beres gitu, belum beres-beres, saya kapan beresnya gitu ini. Aduh ya Allah kata saya tuh. Nah di sana langsung lah saya Mang, gimana ya, pikiran saya tuh kosong, nggak tahu kenapa, nggak sadar apa-apa Mang. Tiba-tiba keluarlah semua saya tuh, pas keluar di sana tuh Mang. Jadi posisinya itu saya melihat saya Mang. Jadi saya tuh melihat saya duduk di hutan itu Mang, lagi wiridan, lagi zikir Mang. Itu saya ngelihat itu Mang. Nah di sana adalah yang nuntun saya Mang. Pas keluar sukma itu ada yang nuntun saya Mang, Pas yang nuntun itu kata dia tuh, yang nuntun itu, kamu masuk ke lorong cahaya itu, kata dia tuh. Nah saya tuh didorong supaya masuk saya tuh ke lorong itu Mang. Saya masuklah ke lorong itu Mang. Saya masuk ke lorong itu, ke lorong cahaya itu. Pas saya masuk tuh cahaya Mang, terang kayak siang hari itu Mang, kayak siang hari, rame banget Mang. Di sana ada pasar, terus banyak yang jual, kayak pasar lah, bener-bener orang-orang tuh banyak di sana tuh Mang, yang jual beli gitu Mang, orang-orang itu. Nah saya tuh gak tahu kenapa Mang, di sana tuh ada yang ngasih uang saya Mang, ada yang ngasih uang 100 perak zaman dahulu itu Mang, 100 perak zaman dahulu tuh Mang, yang waktu zaman Soekarno itu Mang. Nah 100 perak itu saya ada yang ngasih ke saya ambil lah Mang. Saya ambil karena saya ingat kalau ada yang ngasih ambil katanya gitu, kata guru saya itu Mang. Saya ambil, udah saya ambil Mang. Di sana tuh ada yang nawarin emas, kalung gitu, kalung emas.
sini dek, kata dia tuh, dek, sini, emas murah, kata dia tuh, murah, ayo sini, katanya. Banyak yang nawarin mang ke saya tuh, banyak yang nawarin barang belanjaan gitu mang, dagangan gitu, dagangannya banyak yang nawarin ke saya tuh mang. Saya tuh tertarik sama emas, karena emasnya ini bagus banget mang, ada emas, ada berlian di sana tuh. Saya tertarik ke sana mang. Saya lihat, kata dia tuh, yo dek, beli, kata dia tuh, gak apa-apa, harganya murah, cuman 100 rupiah aja, tapi harus yang zaman dulu, katanya. Lah, kata saya tuh, berarti pas uang tuh mang, pas. Ini kan saya tuh dikasih sama yang tadi tuh 100 rupiah zaman dulu gitu mang. Nah ini harganya juga 100 rupiah, saya punya 100 rupiah. Nah saya tuh beli lah mang, saya beli, kata saya tuh 100 rupiah, ya nih dek, kata dia tuh mang. Saya pakai mang, saya pakai. Habis itu mang nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pingsan di sana tuh, saya pingsan pas dipakai itu, saya pingsan. Nah tiba-tiba saya tuh nyadar lagi mang, ketika saya tuh lagi wiridan, saya tuh nyadar, ya Allah, astagfirullah, saya pingsan gitu, padahal saya lagi wiridan gitu, saya nyadar lagi saya lagi wiridan mang. Saya raba-raba mang, ternyata ada mang kalung emas yang tadi saya buat itu, ada kalung emas yang saya tadi beli itu, ada kepake saya mang, waktu wiridan tuh ada di sini, ada. Nah saya tuh langsung diem. Ini sampai nyata gitu, ternyata bener saya beli kalung emas itu mang, sampai ada. Habis itu mang, alhamdulillah saya beres tuh beli dan itu mang, yang 3.000 itu mang, saya beres. Saya bergegas lah cepat-cepat ke guru saya mang. Assalamualaikum guru, assalamualaikum, kata saya tuh mang. Saya bilang, ada apa, kata dia tuh sambil senyum, ada apa, kata dia. Dapat emas ya. Oh dia tahu, kata saya tuh mang, dia tahu, kata saya tuh, iya dapat emas, ini emasnya, itu rezeki kamu, kata guru saya tuh. Nah, kata saya tuh, alhamdulillah dapat rezeki saya emas, kalau emas itu asli. Nah setelah itu guru saya tuh bilang gini lagi, kalau kamu mau sesuatu, mau kekayaan, baca lagi amalan 3.000 itu, kata dia tuh, di tempat yang sepi, gak kelihatan siapa-siapa, kata dia tuh gitu. Nah saya kan semangat tuh mang, wah saya kalau mau ini tinggal baca lagi yang 3.000 itu mang, itu kata guru saya, tapi dengan catatan gak boleh kelihatan siapa-siapa. Kalau kelihatan sama siapa-siapa, maka kamu akan bangkrut. Waduh, kata saya, bangkrut, bahaya ini, bahaya, kata saya tuh. Terus harus gimana kek? Harus gimana gitu guru? Harus gimana, kata saya tuh. Pokoknya gitu syaratnya, ketika kamu mau apa-apa, baca lagi yang 3.000, dengan catatan kamu harus bawa uang, cari uang dulu 100 rupiah zaman dahulu, terus kamu masuk lagi ke portal tadi, belilah barang-barang yang kamu mau di sana tadi ya. Nah saya tuh mang, langsung saya pulang ya, saya cium tangan lah gitu ke guru saya pamit, kata guru saya, udah segitu aja ilmu yang bisa saya kasih, kata guru saya tuh. Saya pulang di sanalah saya pas pulang tuh ketemu orang yang benar-benar gak suka sama saya. Saya diledek terus mang, karena saya kan orangnya orang gak punya gitu mang. Diledek, katanya, wah dasar si miskin gitu mang, dasar yang dia gak laku ke cewek, katanya gitu mang. Saya kan di sana merasa sedih gitu mang, Nah saya tuh bener-bener kayak emosi lah intinya bang, pengen ngebuktiin bahwa perkataan dia, hinaan-hinaan dia itu akan saya buktikan bang, bahwa saya itu berhasil, saya itu bisa sukses gitu bang. Nah saya tuh langsung lah bang
punya cita-cita pengen benerin rumah gitu, pengen punya rumah gitu Mang, pengen punya rumah. Nah di sanalah saya emang membaca wirid lagi yang 3.000 itu yang dikasih guru saya itu Mang. Saya baca lagi. Saya benar-benar baca di tempat yang sepi gitu Mang, benar-benar di satu kamar itu benar saya kunci semuanya Mang. Saya matiin lampu, nggak tahu pokoknya orang lain nggak tahu saya ada di sana gitu Mang. Benar-benar saya baca. Nah pas saya baca Mang, keluar lagi lah sukma saya masuk lagi ke portal yang tadi Mang. Ke portal yang tadi saya bawa uang 100 rupiah itu, saya bawa uang lagi 100 rupiah itu Mang. Nah di sanalah ada yang nawarin Mang. Ada yang nawarin apa? Yang nawarin emas lagi Mang. Emas lagi. Ada yang nawarin emas. Emasnya itu memang lumayan, kalau dirupiahin itu kisaran 2M ya. Kisaran 2M ya, mungkin satu kiloan, 1 kilo emas itu. Kalau nggak salah kurang lebih Mang. Nah saya berangkat lagi ke sana, kata dia tuh yang manggil lagi saya, sini beli 100 rupiah kata dia tuh. Nah singkat cerita Mang, saya beli lagi lah itu 100 rupiah, pakai uang 100 rupiah emas 1 kilo itu Mang. Saya ambil emasnya, saya masukin ke kantong. Nah pas saya masukin ke kantong, saya pingsan lagi Mang. Saya pingsan lagi, saya nyadar langsung saya lagi wiridan tempat itu. Saya cepet langsung ambil saku saya Mang. Ambil saku saya, nyodok saku saya gitu Mang. Saya ambil, ternyata benar Mang, ada emas 1 kilo gitu, Mang. Nah setelah itu alhamdulillah saya dapat nih emas. Habis itu beres siangnya Mang, saya jual lah itu emas. Saya jual, ternyata benar Mang, itu emas itu asli Mang. Nah saya jual, hasilnya uang Mang, hasil uang. Nah setelah itu saya bisa membangun rumah lah. Membukti ya, sampai orang-orang yang nyaci saya itu, yang menghina saya itu bahwa saya itu miskin, saya itu orang gak punya, sampai terheran-heran. Lah kemarin dia gak kerja tapi kok bisa membangun rumah, kata dia tuh. Nah semakin panas lah orang yang menghina saya itu, semakin panas Mang. Karena saya bisa membangun rumah gitu, membangun rumah. Nah setelah itu ada lagi lah yang menghina saya. Jadi dia menghina saya, katanya saya gak punya mobil. Kamu itu oke lah katanya bisa membangun rumah, tapi kamu gak punya mobil kayak saya, kata dia tuh. Nah setelah itu saya ini lagi Mang, saya panas pengen punya mobil nih Mang, pengen punya mobil. Setelah itu Mang, saya itu baca lagi amalan tadi Mang, masuk lagi ke portal, beli lagi emas. Setelah itu saya jual Mang, saya beli mobil. Itu singkat cerita saya beli mobil. Setelah itu ada lagi yang menghina saya Mang, katanya kamu boleh punya rumah, kamu boleh punya mobil, tapi kamu gak punya uang miliaran, kata dia tuh. Kamu gak punya usaha, katanya. Nah saya tuh Mang, aduh ya juga ya, takutnya jadi fitnah, kata saya tuh Mang. Saya kerja enggak, tapi saya punya mobil, saya punya rumah Mang, gitu. Tapi memang di sisi lain saya gak punya uang gitu, cuman punya properti aja Mang, gitu. Nah saya di sana Mang, saya panas lagi Mang, setelah panas gitu Mang, saya tuh pengen punya uang miliaran, intinya pengen punya uang banyak lah gitu Mang. Setelah itu Mang, saya wiridan lagi Mang, yang baca yang tadi yang 3.000 itu, baca. Setelah itu saya keluar lagi sukma itu Mang, masuk ke portal, saya beli emas lagi. Saya pingsan, singkat cerita pingsan, saya menjual lah emas itu Mang. Saya jual dan ternyata benar Mang, saya punya uang banyak Mang. Di sana tuh punya uang banyak, saya buka usaha lah Mang. Buka usaha makanan.
Nah di sana mang saya tuh bener-bener ambisi mang, ambisi pengen ngeraup semuanya mang, pengen kekayaan ini, pengen punya ini, pengen punya itu mang, bener-bener pengen di daerah saya tuh yang berkuasa itu saya. Gitu, Mang. Nah setelah itu mang, setelah itu datanglah sosok kakek-kakek. Saya juga gak tahu ini tuh siapa mang, gak tahu ini siapa mang. Datang kakek-kakek itu ke saya tuh gini bilang, deh 3 kali dia bilang deh. Terus ada apa kek, kata saya tuh. Hati-hati, jangan rakus, nanti mampus, kata dia tuh. Nah saya tuh, oh ini kakek-kakek kok gini amat, kata saya tuh. Ini ngedoain atau gimana, kata saya tuh. Kata dia tuh, hati-hati jangan rakus. Kalau rakus nanti mampus, katanya dia. Wah saya tuh heran, ini siapa kakek-kakek itu, Mang? Saya bodoh amat lah, Mang. Saya gak peduliin omongan itu, Mang. Setelah itu, Mang, setelah itu saya pengen lebih kaya lagi, Mang. Pengen nambah lagi harta saya, Mang. Pengen menguasain daerah saya itu, Mang. Nah saya singkat cerita ya kayak tadi lagi, Mang, membaca amalan itu, terus masuk lagi ke portal. Saya dapat uang banyak, Mang, di sana tuh dapat uang banyak sampai saya berkuasa. Ya jeleknya intinya saya tuh benar-benar sombong dan rakus, Mang. Nah di sana tuh saya langsung banyak yang gak suka sama saya, tapi saya di sana saya tantang lagi, Mang. Bodoh amat, lu pada gak suka sama gua, gak peduli, yang penting gua banyak duit, lu juga bisa gua beli, kata saya tuh, Mang, gitu. Nah saya tuh di sana, Mang, singkat cerita kan banyak orang yang gak suka sama saya, Mang. Nah nyelidiki kerjaan saya tuh apa gitu sampai bisa mendapatkan kekayaan seperti ini gitu, Mang. Nah di sana tuh, Mang, saya tuh pengen naik jabatan, intinya pengen jadi orang terpandang gitu, Mang, di kabupaten gitu, Mang. Nah saya tuh ngamalin lagi wiridan yang 3.000 itu. Setelah ngamalin 3.000 itu, Mang, gak tahu kenapa gak masuk ke portal itu, dan ternyata pas gak masuk ke portal itu saya nyadar saya lupa gak tutup jendela kamar saya, Mang. Nah di sanalah saya, Mang, ada orang yang ngintip saya, Mang. Ada orang yang ngintip seperti itu, lalu dia lari, Mang. Saya tuh di sana lah, saya langsung diem, keulang. Aduh, ada yang ngintip saya lagi, ini gimana ini, Mang? Habis itu, Mang, saya bodoh amat, saya wiridan lagi, tetap, Mang, saya gak masuk ke portal itu, Mang. Nah setelah itu, Mang, saya pusing, Mang, bodoh amat, saya buang tuh wiridan itu, Mang. Saya buang amalan itu, Mang. Gak apa-apa lah, saya gak mau baca lagi, kata saya tuh. Yang penting saya udah punya banyak duit, saya udah punya usaha, saya udah punya rumah, saya udah punya mobil, kata saya tuh, Mang. Saya udah punya banyak jabatan, bahkan saya udah terpandang di sana, Mang. Singkat cerita gak tahu kenapa, Mang, ada yang nelpon ke saya, saudara saya yang mengurusi restoran usaha saya tadi. Itu kata dia tuh restorannya kebakaran. Saya langsung, aduh, restoran kebakaran lagi. Saya bingung di sana, Gak apa-apa lah, masih ada aset yang lain, kata saya itu, masih ada rumah, masih ada uang, ya uang di koper saya masih banyak di berangkas rumah gitu, Mang. Terus bisa bikin usaha lagi lah gitu, Mang. Terus masih ada mobil gitu, bisa dijual itu mobil tuh, Mang. Nah setelah itu, Mang, saya kan lagi di luar gitu, Mang, ngurus kerjaan yang lain gitu, Mang. Ya intinya pengen berbisnis, mencari partner bisnis lain gitu, Mang. Nah setelah itu, Mang, ada yang ngabarin lagi, pembantu rumah, katanya rumah
kebakaran, habis semua sama mobil-mobilnya, gak terselamatkan. Sekarang saya lepas langsung, saya jatuh pingsan. Setelah itu saya bermimpi sama kakek-kakek yang dulu ngejalurin saya supaya berguru ke guru saya itu, Mang. Saya bermimpi, kakek itu cuman bilang itu, Mang, gitu. Saya cuman bilang, jangan rakus, kalau kamu rakus nanti mampus. Dalam mimpi itu, Mang. Langsung saya ingat, Mang. Ternyata itu yang dulu bilang gitu tuh kakek-kakek ini, kata saya. Yang dulu itu bilang, hati-hati, jangan rakus, kalau kamu rakus nanti mampus tuh. Ini kakek-kakek ini yang dulu ngejalurin saya ke guru saya. Nah di sana memang, di sana saya udah bingung, udah benar-benar hancur, semuanya habis, Mang. Semuanya habis. Saya bertemu satu ustad. Kata ustad itu, dan ustad itu memang sakti juga, Mang. Memang sakti itu. Kata ustad itu, Jang, dia pakai bahasa Sunda, Jang, maneh geus sombong, maneh geus rakus kana kaduniaan, tah ieu akibat maneh rakus sombong sabab jabatan, sabab dunia maneh. Nah di sanalah saya emang berpikir langsung, aduh, ternyata saya hancur seperti ini efek dari kesombongan saya, efek dari kerakusan saya, Mang, pengen menguasai dunia gitu, Mang. Nah di sanalah, Mang, saya benar-benar bertobat kepada Allah, Mang. Bertobat kepada Allah. Intinya saya benar-benar pasrah kepada Allah, Mang. Menerima takdir lah intinya, Mang. Saya di sana, Mang, alhamdulillah dikasih modal sama ustadz itu, Mang, dikasih modal supaya usaha. Saya berdagang di sana, Mang, berdagang. Singkat cerita 3 tahun kemudian, Mang, alhamdulillah dagangan saya itu bercabang lah, Mang, bercabang sampai dagangan saya itu, Mang, banyak orang-orang yang mengelola gitu, Mang. Intinya alhamdulillah berproses lagi, Mang. Saya benar-benar ibadah saya ditingkatin lagi gitu, Mang. Saya benar-benar bertobat kepada Allah, Mang. Alhamdulillah Allah mempermudah semuanya, Mang. Asalnya saya jatuh, saya merintis lagi, Mang. Sampai alhamdulillah lah ada, saya bisa bikin rumah gitu, bikin gubuk gitu, Mang. Alhamdulillah. Nah gitu, Mang. Sebagian cerita saya, Mang, pengalaman saya mengamalkan satu amalan, tapi dibarengi dengan nafsu, dibarengi dengan kecintaan terhadap dunia, maka akibatnya seperti itu, saya hancur. Dan alhamdulillah saya sudah bertobat kepada Allah, dan saya alhamdulillah normal lagi gitu, merintis lagi, sampai saya dibimbing langsung sama ustadz yang baru ketemu itu. Sampai sekarang saya masih komunikasi dan saya masih dibimbing sama ustadz itu. Nah sekian cerita dari saya itu.